Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-33 masih seputar bab hati. Ar-riya inda ba'dil ulama qasdul wailillah bi amalin saleh. Bermula ria di sisi para ulama mengkasat atau mengingini selain daripada Allah dengan amal saleh. Jadi ria itu kalau dari segi arti dia artinya ingin dilihat. Makanya pelaku ria ini senantiasa dia akan memperlihatkan daripada amal-amalnya. Dia ingin diketahui orang, dia ingin mendapat tempat di hati orang, bahkan dia ingin mendapat pujian daripada orang lain. Karena memang manusia itu dia bisa memuji, dan pujian ini yang diinginkan oleh orang yang beramal, yang di dalam hatinya itu ada ria, yang mana ria ini adalah salah satu daripada penyakit hati yang merupakan termasuk di dalam kategori dosa besar. Ria itu dia bisa datang di awal, di tengah, dan bisa pula dia datang di akhir. Dia datang di awal itu karena memang niat ingin memperlihatkan amal kepada seseorang, maka dia beramal. Adapun yang dia datangnya itu di tengah, memang pada awalnya dia tidak ingin memperlihatkan, tidak ada niat, tetapi pada ketika ada yang melihat, maka niatnya bisa berubah. Itu diakibatkan karena lemahnya hati. Yang di akhir itu amal itu sudah dia kerjakan, namun dia ungkit-ungkit kembali. Maksudnya dia ceritakan itu amal ibadahnya kepada orang lain. Makanya ria ini sering disebut juga al-amal ajilinas. Dia beramal untuk manusia. Jadi amalnya itu ditujukan kepada, bisa itu kepada mertua, bisa itu kepada teman-teman, bisa itu kepada masyarakat. Yang intinya dia itu ingin dikatakan oleh orang itu adalah orang yang baik, adalah orang yang beramal, atau ingin dikatakan bahwa dia itu termasuk orang yang saleh. Ar-riya inda ba'dil ulama, bermula ria di sisi para ulama kasdul wailillah. Nah, jadi di sini kasdul itu keinginan selain daripada Allah. Jadi di sini lebih kepada niat hati. Niat hati apakah dia niatnya karena Allah atau selain daripada Allah. Jadi seandainya dia itu memperlihatkan amalnya tetapi niatnya niat karena Allah, maka itu bukanlah ria. Itu bisa saja terjadi karena supaya memotivasi mungkin, atau sebaliknya yang menceritakan amalnya tetapi niatnya itu untuk memotivasi supaya orang beramal, atau dia memperlihatkan amalnya supaya menjadi contoh, namun niatnya bukan karena untuk manusia, maka itu bukanlah ria. Jadi ria itu bukan pada terlihatnya amal. Tidak mesti orang yang amalnya itu terlihat ria, dan tidak mesti juga orang yang amalnya itu tersembunyi dia terlepas daripada ria. Bisa saja dia ceritakan, nanti saya salat tahajud katanya tadi malam dapat 10 rakaat, mungkin 10 kali naik dua atau
apa 2 rakaat salam sampai jam berapa, itu mungkin saja. Jadi bukan pada yang terlihatnya, tetapi ini menurut ulama itu kasat hati, keinginan hati itu selain daripada Allah, itu ria. Jadi itu yang saya katakan tadi, beramal untuk manusia bukan untuk Allah. Jadi ria. Seandainya kita beramal untuk manusia itu ria, dan kita maksudnya kita beramal ingin mendapat pujian daripada manusia itu ria. Seandainya kita tinggalkan amal itu karena kita takut akan celaan atau cacian daripada manusia, maka itu pun ria. Seumpama kita itu uh, salat uh, salat yang 5 waktu, kita salat di masjid, kita itu takut kalau dikatakan orang ria. Kemudian kita tidak salat di masjid, salat di rumah saja, maka maka kita termasuk ria, karena penilaian manusia bagi kita teramat penting. Makanya kita takut dengan dikatakan tidak bagus. Oh, jadi di sini sekali lagi tentang keteguhan hati dengan niat hanya karena Allah. Jadi memang kita amal itu ada yang kita itu tidak bisa menghindarinya daripada yang dilihat orang. Seperti salat itu Rasulullah menyuruh salat itu diperlihatkan. Makanya Rasulullah bikin masjid. Jadi di sini ada kalanya kita beramal itu yang tidak bisa tidak ketahuan, seperti amal haji. Itu kita mesti yang dikuatkan itu adalah hati kita, bahwa walaupun terlihat tetapi namun hati kita tidak untuk manusia, maka tidak menjadi masalah. Jadi bukan pada yang terlihatnya, tetapi pada pada keinginan kita untuk menampilkannya di sisi manusia, itu ria. Untuk menguatkan kita itu biasanya kita itu mesti ada satu amalan yang rahasia, amalan yang orang itu tidak tahu. Seumpama kita salat itu, jangan salat kita itu hanya seputar salat yang terlihat. Di rumah kita tetap salat. Jadi kalau kita bersedekah itu kita itu bersedekah siri. Nah, ini supaya melatih diri kita bahwa kita ini benar niat kita tidak untuk manusia. Jadi ada sedekah siri itu yang sebagaimana kata Nabi, jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi kita sedekah siri itu seumpama kita memberi kepada seseorang, itu jangan kita yang memberi, kita berkirim atau kita tinggal letakkan saja di depan rumahnya begitu. Dan ditulis, kalau uang ditulis untuk Bapak selipkan itu, atau gimana, pokoknya itu kita supaya orang tidak ada yang tahunya, supaya benar-benar kita ada memiliki niat itu bukan karena manusia. Kemudian untuk mengetahui apakah diri kita ini masih ada riaknya, itu biasanya amal ibadah kita itu akan beda pada ketika kita beribadah dengan sendiri dan dengan yang disaksikan orang lain, atau pada ketika kita salat sendirian di rumah, sedangkan yang di masjid itu semangat kita itu tinggi, berarti kita ada berbeda, dan di sini menandakan hati kita masih lemah, hati kita masih ada terpengaruh dengan orang yang melihat.
Berapa itu waktu? Oh, 10. Jadi hati kita itu yang supaya kita itu kuat, kita tanamkan. Untuk apa sih beramal atas manusia? Toh mereka tidak bisa juga mengganjar, atau istilah pahala itu memberi kita pahala. Tidak bisa mereka. Toh surga dan neraka bukan punya mereka. Di sini yang harus kita kuatkan, sebagaimana ada di dalam cerita itu, Allah menanya kepada orang yang beramal itu, untuk apa kamu beramal? Mereka mengatakan, kami beramal karena engkau ya Rabb. Namun dikatakan Tuhan, kadzabta, dusta engkau. Engkau beramal supaya engkau dikatakan orang orang yang beramal, orang yang apa itu, orang yang baik, orang yang saleh. Ada yang apa itu, perang fisabilillah, itu dikatakan supaya engkau itu termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ada yang agnia, yang mendermakan hartanya, itu supaya dikatakan orang-orang yang penderma. Banyak itu. Dan itu amal itu seperti apa itu, kain tel yang dilemparkan ke muka dia. Kata Tuhan, nih ambil amal kamu itu kepada orang yang kamu ingin dilihat di waktu di dunia. Nah, maka ini amal adalah amal yang sia-sia. Walaupun beramal itu banyak, tetapi kalau ada di dalam hati kita itu penyakit ria, maka amal kita tidak bernilai, amal kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan jikalau seseorang yang beramal yang penuh ria ini, maka bukan saja dia itu amalnya sia-sia, namun amalnya juga itu berdosa. Bagaimana ini amal berdosa? Karena ria itu juga dikatakan syirik khafi. Dia itu syirik yang tersembunyi. Nah, setiap orang pelaku syirik, dia adalah pelaku dosa. Syirik yang kecil, mungkin dikatakan syirik itu syirik kecil. Padahal walaupun kata-katanya itu kecil, namun tetaplah dia itu dosa yang besar, dosa yang tidak terampuni. Maksud kecil di sana itu kita itu uh, kenanya itu atau pelakunya itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi dia syirik ini termasuk termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Dia beribadah karena manusia. Semestinya beribadah itu karena Allah. Itulah yang kita itu menunjukkan ibadah kita itu untuk masih Allah. Selain daripada Allah, biasanya ada kata-kata ulama itu apa itu, ilahi antal maksudi, ya Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Sedangkan tujuan ini bukan kepada Tuhan, maka ini semisal dengan menyekutukannya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu tiada yang disembah, hanya Allah. Maksudnya tiada yang kita ingin minta nilai pun, hanya minta nilai kepada Allah. Jadi di sini bukannya beramal itu malah mendapat, kalau dari sisi pahala mendapat pahala, malah berdosa. Itu dikarenakan seseorang ini ada yang namanya ria di dalam hatinya. Nauzubillah. Arya inda ba'dil ulama kasdul wailillah bi amalin saleh. Bermula ria di sisi ulama, kasdul wailillah, mengingini selain daripada Allah, bi amalin saleh, dengan amal saleh. Maksudnya itu amal saleh itu amal yang di dalam ibadah. Kalau tidak ibadah itu bukan ria namanya. Contoh kita memperlihatkan tentang harta kita. Seumpama ibu-ibu, dia memperlihatkan dia punya gelang dari sini sampai ke sini. Dia perlihatkan begitu, tapi memperlihatkan ini bukanlah amal saleh, maka itu bukanlah ria. Sering yang dikatakan itu namanya pamer. Pamer itu kalau dia tidak
amal saleh, maka bukanlah ria. Seandainya kita mempamerkan baju kita yang baru, itu tidaklah berdosa karena dia bukanlah amal saleh. Seandainya kita mempamerkan kita baru beli kendaraan, itu bukanlah dosa. Jadi yang sifatnya hanya ibadah, yang mestinya ibadah ini hanya ditujukan kepada Tuhan kita. Yang mestinya ibadah ini mesti kita itu murni hanya kepada Tuhan kita. Anta maksudi, engkau yang aku tuju dengan ibadah ini. 15. Kemudian jikalau kita sudah mengetahui bahaya ria, di sini mestinya kita kuatkan betul bahwasanya kita itu tidak ingin lagi menunjukkan ibadah kita itu untuk selain daripada Allah. Itulah biasanya yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kalau kita artikan itu murni, tidak ada campuran yang lain. Jadi kalau kita ada niat karena Allah, ada juga niat karena manusia, maka itu bercampur, maka itu penyekutuan, maka itu bukanlah ikhlas. Jadi ikhlas ini semata-mata lillahi ta'ala. Makanya setiap pekerjaan itu biasanya kalau lapasnya niat itu dilapaskan dengan kalimat yang akhirnya itu lillahi ta'ala. Maksudnya karena Allah semata-mata. Itu lapas niat begitu. Jadi semestinya kita perhatikan itu supaya kita itu memang niat kita itu karena Allah semata-mata, tidak karena yang lainnya. Ikhlas itu ulama kita itu ada membagi beberapa tingkatan. Ada yang namanya ikhlas itu ikhlasul abidin, ya biasa juga disebut dengan ikhlasnya orang awam. Ikhlasul abidin, ikhlasnya ahli ibadah. Dia beribadah itu dia yang dimaksud, yang diinginkan dia itu adalah supaya mendapat pahala. Jadi supaya berpahala, dan biasanya si abid ini dia itu takut akan neraka dan mengharapkan surga. Ini masuk kategori ikhlas yang paling rendah, ikhlas yang paling dasar. Namun dikategorikan juga termasuk ikhlas walaupun surga dan neraka itu bukan bukan apa itu? Bukan Allah, tetapi dia apa itu? Terkait dengan Allah. Ini mereka yang kena iming-iming biasanya. Namun yang mengiming-imingi itu adalah Allah sendiri. Yang menjanjikan surga adalah Allah sendiri. Di situ ulama kita masih mengkategorikan ikhlas. Namun biasanya seiring berjalan waktu, biasanya semakin spiritualnya itu meningkat, biasanya dia akan meninggalkan keinginannya itu, yang mana dia akan berubah murni hanya untuk kepada Tuhannya. Kalau menurut Imam Ghazali, orang yang masuk ingin surga dan takut neraka ini, itu Imam Ghazali mengibaratkan itu adalah mereka itu ibarat pekerja yang buruk. Pekerja yang buruk itu jikalau dia tidak dipukul maka dia tidak bekerja. Jikalau dia tidak diupah maka dia tidak bekerja. Jadi seandainya surga dan neraka tidak ada, mungkin mereka tidak akan beramal. Itu. Jadi kalau dari tingkatan yang mereka yang tinggi, ini mereka mengatakan ini masih tidak ikhlas. Karena ini masih belum murni, belum benar-benar karena Allah. Karena takut surga, karena takut neraka, karena ingin surga. Namun itu dibiarkan saja oleh ulama karena itu adalah tahap awal yang bagus yang bisa meningkatkan kepada makam kecintaan. Inilah yang dinamakan itu
ikhlasul muhibbin. Ikhlas itu dengan cinta. Jadi dia itu beramal beribadah karena cinta. Di sini yang mereka itu biasanya dengan kecintaannya itu mereka tidak lagi mengingini pahala, tidak lagi mengharapkan surga, dan tidak lagi takut dengan neraka. Sebagaimana Rabiatul Adawiyah pernah, beliau itu pernah mengatakan, ya Rab, jika seandainya saya beribadah karena takut akan nerakamu, maka masukkan saya ke dalam nerakamu. Jika saya beribadah karena ingin surgamu, maka jangan masukkan saya ke dalam surgamu. Ini ini memang benar-benar murni karena dia mencintai. Di sini biasanya memang ada yang dituju juga itu karena semata-mata ingin mendapat keridaanmu. Itu biasanya. Jadi memang siapa-siapa yang ridha itu akan mendapatkan jannah atau surga. Tunggu ini basah. Kita dekatkan sini. Hujan hari ini. Siapa-siapa yang beribadah karena semata-mata mengharapkan keridaannya, maka disinilah akan mendapatkan surga. Karena surga itu dengan ridha, dan rahmat. Masuk surga itu dengan ridha, dan tidak ada dengan pahala yang secara langsung. Namun keridhaan itu ada pada amal-amal yang mengandung pahala, maksudnya amal kebaikan. Jadi secara tidak langsung juga amal kebaikan itu bisa yang mengandung pahala itu bisa memasukkan ke surga, ganjaran. Jadi walaupun tidak ada dalilnya masuk surga itu dengan pahala, hanya dengan ridha, tapi keridhaan itu ada di amal-amal yang mengandung pahala, bukan amal yang tidak ada bernilai pahala. Kemudian ada lagi yang namanya itu ikhlasul mukarrabin. Nah, ini orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, at-taqarrub ilallah, orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Ini mereka itu terlepas daripada daya dan upaya mereka. Mereka itu senantiasa memandang di dalam beramalnya mereka itu melihat ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Ini adalah hidayah. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi mereka memandang jikalau tidak Tuhan yang memberi pertolongan di dalam beramal ini, maka tidak akan bisa beramal. Seperti di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Yang mohon pertolongan ini lebih tinggi karena mereka mengetahui dengan keilmuan bahwasanya mereka itu jikalau tanpa pertolongan Tuhan maka tidak akan beramal, tidak bisa beramal. Jadi di sini mereka itu beramalnya itu semata-mata ingin mendekatkan. Mungkin ada juga yang mengatakan ini motivasinya itu karena ini mensyukuri atas kebaikan atau nikmat Tuhan, karena dia mengetahui ini karena dia itu jangankan beramal, yang keseharian itu penuh dengan pertolongan Tuhan. Jikalau seumpama dia berjalan, jikalau Tuhan tidak menolong dia, maka dia tidak akan mampu berjalan. Sama saja dengan beramal, jika tidak dapat petunjuk, jika tidak ditolongnya, diberinya hidayah, maka tidak akan beramal. Jadi di sini mereka itu mensyukuri itu, dengan rasa itu tadi mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Yang penting dekat dengan Tuhan itu. Jadi mereka itu tidak mengharap juga itu yang surga neraka itu, tidak takut. Jadi perbedaannya di sini adalah mereka yang menyadari tentang ketidakberdayaan dirinya.
Kemudian yang di atasnya lagi yang lebih tinggi ini namanya ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang makrifat, yang mereka itu mengenal kepada Tuhannya. Itu namanya ikhlasul arifin. Orang-orang yang mengenal. Di sini mereka tidak layak bagi mereka itu mendapat balasan atau mendapat upah karena mereka memandang yang berbuat di dalam beramal ini bukanlah mereka, tetapi yang beramal itu adalah Tuhan sendiri. Contohnya yang makrifat yang paling rendah itu biasanya itu mereka memainkan tauhidul af'al di dalam ibadahnya. Contoh di dalam salat, pada ketika berdiri dia memandang ini yang berdiri ini af'al Allah. Ruku, dia memandang yang ruku ini af'al Allah. Dia memandang yang membaca surah, membaca Fatihah, membaca ayat itu adalah af'al Allah. Dia tidak memandang lagi ada dirinya yang berbuat. Disitulah dia mendapat ikhlasul arifin, ikhlas yang orang mengenal. Di sini benar-benar murni, semua pekerjaan itu bukan saja lillah karena Allah, tetapi memang billah dengan Allah. Tetapi memang pekerjaan itu minallah, dari Allah. Jadi memang yang pada akhirnya yang berbuat itu adalah Allah. Ini murni. Di sini apabila dia mencapai tingkatan ini, maka semua penyakit-penyakit hati itu di dalam ibadah itu tidak bisa menyerang, tidak bisa masuk seperti ujub. Dia tidak akan menganggap dirinya itu bangga karena telah beribadah, karena memang dia memandang ini bukan perbuatannya. Makanya di situ dia tidak layak mendapat upah karena memang bukan dia yang bekerja. Kalau kita yang bekerja tentunya kita ingin upah, tetapi kalau tidak kita kalau minta upah itu aneh sebenarnya. Bukan kita yang bekerja, kita malah minta upah. Itu kan aneh namanya. Kemudian di luar ibadah, kalau di dalam ibadah biasanya ini mendapatkan dua, penyakit itu tidak bisa masuk seperti ria, karena memang bukan dia, untuk apa dia minta lihat dengan orang lain, bukan dia. Seperti ujub, sum'ah, itu tidak bisa masuk di dalam ibadahnya. Kemudian dia mendapat uh, nilai ikhlasul arifin di dalam orang yang memainkan tauhidul af'al itu. Dia mendapat ikhlas yang sempurna. Ulama mengatakan ikhlasul arifin ini termasuk ikhlas yang sempurna karena memang betul-betul murni. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Kemudian di luar ibadah, apabila memainkan tauhidul af'al ini, dia akan mendapat dua. Jikalau dia di dalam kesehariannya, di luar ibadah maksudnya di dalam kehidupannya, dia apabila menemui sesuatu yang tidak mengenakan pada hatinya, maka dia bisa bersabar karena memandang daripada af'al Allah. Dan apabila mendapatkan nikmat, dia akan sangat mudah bersyukur. Langsung saja itu nikmat itu dinilai datang daripada Allah. Maksudnya dalam perhitungan hatinya itu ini daripada Allah, langsung saja. Karena sudah dia mengetahui. Itu terlebih lagi jikalau yang ke atasnya yang memainkan zatnya. Ada juga yang mengatakan yang di atas daripada ikhlasul arifin ini ikhlasul mukasyifin. Tapi saya tidak menemukan dalil yang kuat ini. Ini saya mendengar dari seorang guru di kampung pada ketika membaca kitab Durun Nafis, dia membagi ikhlas itu sampai tingkatan ikhlasul mukasyifin. Ikhlasnya orang-orang yang kasyaf. Kata guru tadi, dia tidak lagi memandang ini Allah yang berbuat, tetapi perbuatan itu hanya semata-mata berbuat, begitu. Semata-mata maksudnya perbuatan dia saja, dan perbuatan itu tidak ada didasari apa-apa karena semata-mata itu adalah ketaatan saja, begitu. Jadi tetapi ini bagi orang kasaf ini masuk di dalam kategori ikhlas karena dirinya
itu maksudnya sudah tidak ada lagi, sudah terganti. Tetapi yang kata Allah tadi tidak dikenang-kenang lagi. Yang ada hanya dirinya itu saja yang berbuat, dan perbuatan itu begitu saja, maksudnya tidak ada apa-apanya, tidak ada ingin ini itunya, tidak ada memandang kepada Allahnya, karena memang sudah berhimpun. Mungkin ini sangat sedikit perbedaannya, ibarat yang tadi masih ada apa itu, apa dirinya yang melihat dirinya, namun ditenggelamkan, dipanakan kepada Allah, kemudian menjadilah Allah yang berbuat. Yang ini sudah mencapai makam bakanya, yang dia itu kenyataannya. Jadi tidak lagi dikenang-kenang, maksudnya bahwa ini perbuatan Allah, tidak, langsung begitu saja. Dan apapun yang terbersit karena dia pengenalannya itu sudah, dirinya sudah terganti, dan itu sudah semua dari Allah. Dan seandainya kemanapun dia tujuannya tidak lain, tidak apa yang dituju itu tidak bisa lepas daripada Allah. Itu mungkin waktunya hanya ini. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.